waktu itu salah satu program dari GKMNU itu kan kemaslahatan keluarga. Satgas ini adalah untuk membantu, untuk diperintah, untuk mempercepat, dan kalau ada sumbatan, ada hambatan itu Satgas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita masih bisa bertemu dan bertatap muka di podcast PCNU Kabupaten Pati. Yang alhamdulillah pada sesi kali ini kita bersama satu narasumber. Nanti kita mau berbincang-bincang mengenai mengenai GKMNU ya Pak ya. Nanti kita berbincang banyak dan juga sharing kepada beliau. Nah mungkin gimana ya Pak, kita diperkenalkan dulu aja lah ke audien yang ada di rumah. Dari mana Bapak? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Ya, terima kasih Mas Bayu ya. Iya Pak. Sudah mengundang saya, baik secara pribadi maupun mewakili kelembagaan. Iya. Ya, saya Kasmuri Ahmad. Kemudian kalau saat ini kebetulan karena Ketua PCNU Pak Haji Yusuf sedang haji ya bertugas di PHI. Untuk 2 bulan ke depan saya mendapatkan amanat menjadi PLT PCNU. Oh gitu, PCNU. Siap. Jadi itu. Kalau jabatan sebelumnya ya Wakil Ketua 4. Wakil Ketua 4 ya. Itu membidangi apa? Kebetulan membidangi ada Lakpesdam, LKKNU, kemudian Lazisnu juga. Kemudian tadi ya Lembaga Kesehatan. Oh, Lembaga Kesehatan. Terus tadi yang Lembaga Kesejahteraan Keluarga. Iya. Lazisnu itu. Kalau partnernya yang mitra kerjanya yang dari Banom Ansor. Ya. Oh, seperti itu. Oke. Berarti ini kita nanti sharing banyak mengenai GKMNU ya Pak? Boleh. Nah, GKMNU itu apa sih Pak? Oh iya. Ini sebenarnya program baru. Oh, program lama baru. Tapi direvitalisasi untuk lebih dimantapkan lagi. Oh gitu. PBNU. Ya, kepanjangannya Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Itu masuknya Satgas berarti ya Pak? Kalau iya, ini bentuknya Satgas, satuan tugas. Oh, gitu. Yang satuan tugas itu ada di tingkat PB, kemudian di PW, dan PC. Sekarang di PC, lalu sampai ke MBC nanti. Dan nanti terakhir ya di ranting. Tahapnya di tingkat MBC. Kalau ranting nanti kader. Jadi 1 orang kader. Oh gitu. Kalau di Pati itu gerakan ini itu Pak. Udah berapa lama sih gerakan itu? Sebenarnya embrionya itu kan kegiatan-kegiatan yang berbasis keluarga. Itu kan dimulai dengan contoh yang kemitraan dengan Kementerian Agama. Itu ada bimbingan perkawinan. Seperti itu. Kemudian ada untuk ke depan itu dikembangkan lebih luas lagi. Basisnya tetap keluarga. Itu kan ada keluarga maslahat namanya. Keluarga maslahat itu keluarga yang maslahat itu kan yang serba baik lah. Siap. Jadi dimulai dari awal persiapan pernikahan. Jadi nasihat pernikahan, perkawinan itu mulai situ. Dari pernikahan sudah beri nasihat, dibimbing lah ya. Dibimbing bagaimana sesuai dengan syariat. Ketika nanti melahirkan putra atau putri, benar-benar siap dan melahirkan generasi yang baik. Luar biasa soleh. Ya. Berarti ngawalnya itu jauh ya Pak. Dari pernikahan sampai nanti
menjalin rumah tangga itu. Iya, itu yang poin keluarga maslahat. Oh, gitu. Poin yang lain nanti kan dilanjutkan dengan yang tahapan berikutnya, aspek berikutnya yang itu tetap basisnya keluarga. Karena apa? Ya ini adalah kalau kiai-kiai kita sebenarnya itu kan sebagai kiai, sebagai tokoh itu kan pemimpin kan. Itu kan pelayan. Nah, pelayan. Jadi sayyidul qaumi khadimuhum. Nah, jadi pemimpin suatu kaum, suatu masyarakat sebenarnya adalah pelayan masyarakat itu sendiri. Sebenarnya gini Mas Bayu ya, untuk sebelum sampai ke struktur dan lain sebagainya program GKKM NU, sebenarnya filosofinya kan begini. Seperti apa? NU itu di awal itu kan didirikan kan sebagai organisasi keagamaan. Itu tidak diragukan lagi lah. Jadi pusat keilmuan Islam. Jadi NU di pesantren NU itu kan sudah luar biasa. Kemudian untuk mengoptimalkan peran pelayanan terhadap warga, terhadap jamaah, maka kemudian NU mengambil inisiatif mengoptimalkan bagian dari melayani masyarakat. Melayani masyarakat dari mulai kebutuhan yang basic, kebutuhan yang sangat mendasar seperti itu. Nah, dan itu ada di tingkat keluarga. Kalau bahasa santrinya riayatul ummah itu, jadi melayani atau menjaga bagaimana kesejahteraan, kemudian kemaslahatan keluarga itu terjaga. Sehingga dimulai tadi poin 1 itu salah satu program dari GKM NU itu kan kemaslahatan keluarga. Itu nanti ada keluarga sehat, sampai sehingga nanti umpama sudah melahirkan itu ada penanganan sampai yang isu yang tren sekarang stunting. Nah, itu kan sangat penting untuk menjaga generasi Nahdlatul Ulama penerus itu sehat dan ya berkualitas berkualitas. Jadi dari mulai keluarga itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya program-program yang nanti akan ditangani oleh gerakan keluarga maslahat tersebut. Oke, berarti dari banyaknya warga NU ini kan mungkin program yang sudah terrealisasi mungkin mengawal dari pernikahan itu di Kabupaten Pati ini apakah sudah pernah gitu Pak? Kalau yang sudah dilaksanakan sekarang ini kan parsial, beberapa dari contoh dari PCNU personal menugaskan personal yang menjadi petugas untuk penyuluhan perkawinan di Kemenang. Ada lagi teman yang di Banom di Fatayat itu ada kerjasama dengan Bapeda untuk bagaimana mengukur kadar, diberi pengetahuan tentang pengukuran kadar yodium pada garam. Itu kan penting untuk kesehatan masyarakat. Kemudian ada lagi penanganan stunting itu tadi, stunting, terus balita dan lain sebagainya. Itu banyak Fatayat. Artinya begini, kegiatan-kegiatan yang penting berbasis keluarga yang saat ini masih parsial itu lalu oleh PBNU mau diorganisir lebih tertata rapi, lebih menyeluruh seperti itu, karena informasinya dari PBNU itu yang nanti menjadi kegiatan mandatori, kegiatan yang ditugaskan dari PBNU itu kan banyak hal terkait dengan kesehatan, terkait dengan bahkan sampai ke keluarga cinta alam, artinya terkait dengan lingkungan. Lingkungan itu sampai ke segitunya, sampai ke nanti bagaimana keluarga itu sejahtera, artinya basisnya ekonomi, pengembangan kewirausahaan dan sebagainya. Ada yang keluarga terdidik, jadi nanti ketika seusia panjenengan itu mungkin kan jadi satgas itu dapat informasi peluang-peluang beasiswa dan sebagainya yang itu bisa di-share kepada keluarga-keluarga muda pelajar di kalangan Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Berarti ada informasi beasiswa pun ikut dikawal ya Pak? Ya, jadi tadi ada keluarga maslahat, keluarga sejahtera, keluarga sehat, keluarga cinta alam, keluarga cinta alam. Ada 6 itu paling keluarga moderat. Keluarga moderat, masih ada keluarga moderat. Itu paling enggak itu. Jadi kalau keluarga moderat itu
di NU kan sudah basisnya. Iya Pak. Sudah basisnya itu. Jadi oke. Ya. Berarti ada 6 program ya seperti itu. Ya. Kalau yang di Pati tersendiri itu sudah berapa program itu Pak yang sudah di ini kan tahap pembentukan. Jadi Juni, Juli nanti pembentukan. Jadi ini sudah kami kemarin sudah membentuk yang di cabang ya. Iya. Cabang itu anggotanya 18 itu dari masing-masing Banom, ada NU sendiri, PCNU, kemudian Musliman 2 orang, kemudian Ansor Fataya 2 orang, Ibnu PBNU, kemudian LKKNU, dan ada tokoh 4 orang, total 18 orang. Kita ajukan, rekomendasikan, sudah kita kirim ke sana, nanti dapat SK. Setelah itu nanti setelah resmi nanti akan ada rakor di tingkat wilayah. Rakor wilayah itulah nanti akan menginformasikan program yang merupakan penugasan atau mandatori dari PB. PB sendiri kan sudah bekerja sama dengan para pihak, terbaik itu pemerintah maupun non pemerintah. Sehingga nanti akan bisa dibaca setelah rakor wilayah itu bahwa Pati itu ada alokasi berapa kegiatan, bidang apa saja, umpamanya kegiatan pendidikan ada enggak, terus termasuk kesehatan, terus ekonomi dan lain sebagainya, termasuk lingkungan hidup. Nah, baru nanti kita akan bagi. Nah, kita tindak lanjuti dengan pembentukan satgas yang di MBC dan sampai ke lokus kegiatan sampai sasaran kegiatan itu adalah warga Nahdlatul Ulama kan gitu. Keseluruhan ya, Pak. Siapa kan itu umpamanya kita punya paket berapa. Dan Mas Bayu bisa dimengerti bahwa gini, kita itu tidak hanya lalu tergantung pada keproyekan yang kerjasama dengan pihak lain. Sebenarnya kan potensi di NU ini juga banyak kebetulan di bawah koordinasi saya. Contoh Lazisnu umpamanya, itu nanti kan ketika umpamanya di wilayah suatu desa kita dapatkan alokasi untuk penanganan stunting, ada 5 anak, total baru tercover 2, mungkin Lazisnu atau teman-teman ya Agnia yang ada di kalangan yang NU, 3 tadi ya Pak. Ya support yang kurangnya. Gitu. Sehingga ini ada 1 keluarga NU terurus dengan baik, kemudian yang Agnia ya bisa beramal, mitra kerja kita juga bisa menyalurkan lewat kegiatan gerakan keluarga masyarakat itu tadi. Itu seperti itu ke depan. Gitu. Berarti di Kabupaten Pati ini baru disusun Juni Juli ini ya Pak? Ya. Yang tahun sebelumnya belum. Tadi saya sampaikan kalau sebelumnya ini kan program baru. Baru. Jadi itu di informasi awal itu kan ketika halal bihalal MBCNU se-Jawa Tengah dikumpulkan di UN itu. Iya. Diinformasikan awal, kemudian seminggu yang lalu ditindaklanjuti, kami diundang. Ya, saya mewakili PCNU diundang karena bidang saya. Kemudian selanjutnya saya di PLT jadi ya kebetulan, sehingga itu sudah kita tindak lanjuti membuat. Jadi tim tadi ya, tanggal 20 besok itu terakhir. Alhamdulillah tadi sore sudah kita, clear sudah terbentuk di Pati dan kita kirimkan ke sana untuk di SK-kan kan gitu. Supaya nanti maraton karena termasuk prioritas di Jawa Tengah ini prioritas untuk kegiatan tersebut GKMNU. Ya. Berarti bulan Juni Juli ini mempersiapkan seperti itu ya Pak. Mungkin nanti realisasinya berarti setelah Juli gitu ya. Ya, tetap itu terutama yang kerjasama dengan pemerintah itu kan sudah jelas umpamanya sasarannya, sudah jelas tenggat waktunya. Jadi 2023 ini kan tetap ada hal-hal yang kegiatan maupun proyek yang mesti dilakukan dan harus selesai tahun itu. Dan itu yang coba kita kejar. Jadi itu ibadah saya yang tadi program yang mandatori. Tinggal nanti kita dapat alokasi berapa, kemudian kita bisa bersuadaya berapa lewat pembiayaan lewat Lazisnu kan seperti itu di tingkat kabupaten ini. Mungkin ini emang gerakan yang luar biasa ya Pak. Mungkin nanti setelah Juli ini kita lihat realisasinya seperti apa kan. Terasanya setelah itu ada beasiswa, ada cinta lingkungan hidup, ada pengawalan di kekeluargaan. Itu memang luar biasa ya Pak. Jadi
ditunggu saja ini setelah bulan Juli nanti realisasinya. Ya, itu yang mandatori. Yang mandatori. Ya. Sebenarnya kalau ya kami kemarin saya sampaikan ke Satgas. Sebenarnya ini kan ya kita jangan hanya tergantung pada PB. Ya, Pak. Ya. Artinya ada mandat-mandat lokal, ya inisiatif-inisiatif lokal yang bisa dilakukan. Contoh umpamanya, karena Satgas itu terdiri dari semua banom, jadi bisa menjadi media bagaimana banom-banom di bawah PCNU itu bisa bersama-sama menginisiatif kegiatan-kegiatan bersama. Nah, kegiatan bersama yang itu pendanaannya kalau butuh dana dan sumber dayanya ya dari kita lokal. Ya seperti tadi kan bisa contoh umpamanya dengan keterbatasannya SDM di Lazisnu itu kan terbatas untuk membaca seberapa penting atau seberapa mendesak kebutuhan keluarga-keluarga di Nahdlatul Ulama. Nah, itu bisa kita bantu. Jadi potensinya luar biasa, Mas Bayu. Ya, potensinya luar biasa. Tahun kemarin kebetulan di bawah koordinasi saya itu sekabupaten itu Lazisnu sudah bisa menghimpun dana warga NU maupun mungkin partisan ya mukhibin lah dari luar NU yang berinfak lewat NU itu bisa sampai 11 miliar. 11 miliar. 11 miliar itu ya ada yang gede itu di Winong sama di Tayu itu yang itu berapa Pak? Sampai 4 miliar setahun. 1 tahun 4 miliar. 4 tahun luar biasa itu. Iya. Jadi nah itu kan potensinya luar biasa. Kalau itu bisa direplikasi kemudian di di MBC NU Lazisnu yang lain itu bergerak, kemudian insya Allah ini nanti kan ya Lazisnu yang PC kita revitalisasi agar geraknya lebih cepat seperti itu, karena ya mau nggak mau harus direvitalisasi terus menerus. Jadi karena itu menangani keuangan dan mungkin disinyalir NU belum punya track record sukses untuk menangani itu, sehingga kita harus buktikan. Iya. Sehingga harus evaluasi. Iya. Jadi Lazisnu itu sudah kita evaluasi 3 kali, restrukturisasi, reposisi dan lain sebagainya itu selalu pengaturan. Nah ini 1,5 tahun terakhir ini ya harus bisa gerak cepat. Dan itu potensinya bisa untuk mendukung tadi ya pelayanan-pelayanan yang dengan inisiatif lokal, sehingga kita tidak hanya tergantung dengan tadi proyekan atau mandatori itu kan seperti itu. Sehingga masalahnya lebih luas lagi. Orang 1 tahun kemarin aja 11 miliar ya Pak. Kalau dikelola ada gerakan seperti ini, ada polling lagi untuk ini kan luar biasa lagi ya Pak. Ya trennya selalu naik lah. Trennya selalu naik itu, dan tren positif yang dicapai oleh Lazisnu di beberapa kecamatan, paling enggak kan gini ya, di Pati Utara ada Tayu, nah, itu yang sudah mapan lah ya Pak. Paling tidak itu maju dalam hal itu, menghimpun dana masyarakat. Kemudian kalau Pati Selatan ada Winong, jadi ini jadi prototipe, bisa nanti direplikasi hal-hal positif, best practice-nya itu, pengalaman positifnya itu bisa direplikasi, ditiru, diaplikasi ulang di tempat lain, di MBC lain. Kalau sudah itu ya PCNU tinggal yang Lazisnu PCNU tinggal mengkoordinasikan, kemudian mendinamisasikan seperti itu. Itu positifnya gitu. Berarti seperti itu. Tadi ada 6 program dari GKMNU ya Pak, dari lingkungan, terus keluarga, seperti banyak lah 6 program itu. Iya, ada keluarga moderat, keluarga sehat, keluarga sejahtera, keluarga maslahat. Jadi mencakup semua kebutuhan basic yang ada di keluarga lah. Berarti rencana jangka pendek ini kan tadi Pak sampai bulan Juli. Nah kalau rencana menengahnya setelah itu apa Pak? Rencana jangka pendeknya kan sudah, terus rencana menengah, terus rencana jangka panjangnya nanti. Jadi rencana jangka pendek 1-2 bulan ke depan itu kita kan urut-urutannya begini.
Kemarin kita disosialisasi tentang GKMNU oleh PBNU di UIN ya, bukan yang di Solo ya. Oh, di Solo malah. Tindak lanjut dari halal bihalal itu. Jadi yang diundang untuk ketua Ansor, kemudian ketua PCNU. Jadi 2 personel. Kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk satgas yang ada di PCNU. Ini setelah nanti disahkan, nanti ada rakor di tingkat wilayah. Tingkat wilayah pun nanti agak aja zonasi, beberapa kabupaten itu dizonasi, sehingga itu mempercepat gerakannya. Karena mau nggak mau ya itu harus segera direalisasi. Tidak boleh tidak, karena sudah MOU dan dengan pihak pemerintah maupun non pemerintah seperti itu. Tapi konkretnya kan setelah rakor ya, rakor. Setelah itu ya pelaksanaan. Jangka menengahnya itu Pak. Pelaksanaan sampai ke akhir tahun. Nah, untuk selanjutnya nanti kan program yang mandatori tetap itu nanti adalah kewenangan PB untuk bekerja sama dengan pihak lain ya. Iya Pak. Kemudian yang di cabang, kemudian MBC sampai ke ranting itu kan pelaksana. Ya saya gariskan juga Mas Angga supaya nggak salah paham di kalangan teman-teman di Banom, karena tadi ya Banom kan udah ada yang kerjasama ya mungkin parsial lah dengan kelembagaan yang di kabupaten. Nah, itu tidak mengancam itu, tapi tetap satgas ini adalah untuk membantu, untuk diperintah, untuk mempercepat, dan kalau ada sumbatan, ada hambatan itu satgas yang bertugas. Seperti itu, memperlancar. Iya Pak. Bukan mengambil alih. Tapi pelaksana teknis di lapangan nanti kan ya tetap struktural. Jadi ya MBC, ya ranting, ya kan seperti itu. Karena yang punya warga memang ya ranting, MBC dan sebagainya seperti itu. Nah kalau pertanyaan tadi yang ke depan sambil mungkin menunggu ya, mungkin akhir tahun kita kan sudah paling enggak, kalau ini sudah terlaksana nanti akhir tahun kan ada sudah tetap. Contoh kalau itu kerjasama dengan APBN, akhir tahun itu sudah muncul bahwa kita dipercaya dapat paket berapa, itu kan sudah muncul. Di samping itu ya kita mengoptimalkan tadi, kalau bahasa saya itu ya mumpung kita punya satgas, hanya mengampu kegiatan mandatori kan mungkin terlalu ringan. Iya, ringan ya. Yang di satgas itu orang hebat-hebat, orang gesit-gesit kan. Orang gesit-gesitnya di Banom ya Pak. Iya, dari Banom masing-masing. Itu kan ya luar biasa. Maka ya kalau pertanyaan ke depan mau ngapain? Nah, kita mau ngapain? Nah, ada problem nggak? Kita bisa baca masalah nggak? Kita bisa baca peluang nggak? Peluang baik itu yang di internal maupun yang di eksternal. Makanya di situ ada divisi kemitraan. Ada divisi kemitraan itu adalah menjalin kemitraan di lokal, kan gitu. Jadi bisa perusahaan, bisa institusi pemerintah yang ada di daerah. Nah, di samping itu mengoptimalkan tadi ya sumber daya di internal itu. Iya. Kuat lah, masa masa NU yang sekian banyak warganya enggak, nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau saya semangatnya ya. Semangatnya itu kan membentuk kemandirian keluarga. Sehingga kemandirian itu kan ya mestinya dari sumber daya yang ada di diri kita. Yang lain ya pendukung. Mungkin di awal ini supporting banyak dari luar, tapi ke depan kalau ini bisa kita lalui, mungkin yang supporting dari ke depan itu bisa kurang, kita tambah. Suatu saat benar-benar kita bisa mandiri kalau konsisten istiqomah dilakukan. Iya. Nah, itu harapannya demikian. Siap. Demikian. Oke. Mungkin dari audien yang di rumah sudah mendengarkan sebegitu rincinya dari GKMNU, baik dari programnya ada berapa, terus jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jawabannya seperti apa. Nah, mungkin dari teman-teman kalau ada saran ya Pak yang di rumah, mungkin ada saran itu bisa sarannya di kolom komentar di YouTube. Mungkin seperti ini Pak, nanti GKMNU aspirasinya yang dari bawah ya Pak. Seperti apa? Harapannya seperti apa itu bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti
dibaca oleh admin nanti bisa disampaikan ke beliau. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada itu Pak kata-kata terakhir untuk teman-teman yang di rumah ini, mungkin semangat atau apa. Oh iya, ya kita berkhidmat di NU ya, mengoptimalkan sumber daya yang ada di Nahdlatul Ulama. Saya membaca dan melihat bahwa mulai tumbuh subur SDM-SDM di Nahdlatul Ulama, dan itu bisa kita optimalkan sesuai dengan bidangnya. Kalau kita sudah ya terbukti sukses di bidang pengembangan ilmu keislaman, terutama Islam modern, ya tidak bisa diragukan lagi lah. Ya kita harus membuktikan bahwa kita juga bisa, NU itu bisa sukses di bidang lain, mengawal kemaslahatan keluarga. Nah, itu bersama-sama lah. Oke, siap. Terima kasih Bapak, waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami di podcast PCNU. Mungkin juga nanti lain sesi ketika ada pertanyaan tadi di WA lagi Pak, ini ada pertanyaan seperti ini Pak, nanti bisa kita share ke teman-teman juga ya Pak. Ya ini kan awal Mas ya. Ini informasi awal, nanti mungkin sampai sudah berapa implementasinya kita bisa ketemu lagi. Mungkin ini juga seperti kayak sosialisasi ke semua ya Pak ya. Betul, kami dapat sosialisasi dari PBNU dan ini kami sosialisasikan ke warga. Nah itu Kabupaten Patilat podcast ya. Mungkin dari cabang yang lain ada nggak Pak podcast seperti ini Pak untuk sosialisasikah untuk GKMNU? Kayaknya belum ada ya Pak. Kurang tahu. Kurang tahu ya Pak. Informasinya. Seperti itu. Bertemu lagi besok di lain sesi bersama saya Wahyu Putra selaku host. Dan apabila ada kekurangan kata dari saya, perbuatan dan yang lain, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.